buah duku, buah pepaya, buah nenas, buah rambutan. Bergaul itu ada batasnya, bukan bebas tanpa aturan. Mengapa pergaulan bebas itu berbahaya dan apa saja bahayanya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Mari kita mulai dengan apa itu pergaulan bebas dan mengapa penting bagi kita untuk memahaminya. Istilah pergaulan bebas ini terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Nah, dapat disimpulkan pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya lepas atau tidak terikat pada norma atau aturan yang pada umumnya diterima oleh masyarakat. Mari kita simak beberapa pendapat ahli yang dikutip dari gramedia.com sehubungan dengan apa itu pergaulan bebas. Yang pertama, menurut Katono, pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Yang kedua, menurut Santrok, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai jenis perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindakan kriminal. Yang ketiga, menurut Besi Manjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan, baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan. Yang keempat, pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan norma agama. Nah, mengapa penting bagi kita untuk memahaminya adalah karena statistik menunjukkan bahwa angka remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas cukuplah signifikan. Hal ini tentu beriringan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, data dari BKKBN Republik Indonesia menyatakan bahwa 60% remaja di Indonesia terlibat atau pernah terlibat dalam seks pranikah. Itulah sebabnya perlu bagi kita, khususnya pemuda-pemudi Kristen, serta orang tua untuk memahami apa itu pergaulan bebas, serta bahaya yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Apa saja kalau begitu bentuk utama pergaulan bebas yang cukup meresahkan masyarakat dan menjadi tantangan bagi para orang tua, khususnya di Indonesia? Yang pertama ada seks di luar nikah. Hubungan seks di luar nikah adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual. Yang kedua adalah merokok dan minum minuman keras. Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Yang termasuk minuman keras seperti arak, minuman yang banyak mengandung alkohol seperti wine, whisky brandy, champagne, Malaga, dan lain-lain. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Berikutnya adalah tawuran. Para remaja sering melakukan tawuran yang menimbulkan efek hingga ke masyarakat yang merasa resah karena mereka menggunakan batu untuk saling melempar hingga menimbulkan korban jiwa. Yang keempat adalah narkoba. Narkoba merupakan obat-obatan yang berbahaya yang memiliki zat adiktif. Pada dasarnya obat-obat ini digunakan para dokter untuk mengobati penyakit tertentu sesuai dengan anjuran. Yang kelima adalah perilaku kriminalitas umum lainnya. Ya, lantas apa saja faktor yang mendorong orang-orang muda kepada pergaulan bebas? Yang pertama, minimnya pendidikan keluarga. Bagaimanapun juga, minimnya pendidikan yang diterima anak dalam keluarga akan mendorong kepada pemahaman yang salah dan bisa menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Yang kedua, broken home. Anak korban perceraian akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi terlibat di dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang pernah mengalami kekerasan secara verbal atau fisik dalam rumah tangga atau mungkin sering menyaksikan kekerasan dalam keluarga akan mendorongnya terjun di dalam pergaulan bebas. Yang keempat, faktor kurangnya pengawasan orang tua. Ketika orang tua kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, anak-anak cenderung mencari pengaruh dari luar yang bisa saja negatif dan menjurus kepada pergaulan bebas. Yang kelima adalah pengaruh teman sebaya. Remaja seringkali dipengaruhi oleh teman-teman mereka dan tekanan dari teman sebaya bisa mendorong seseorang untuk terlibat dalam pergaulan bebas
agar diterima dalam kelompok tersebut. Yang keenam adalah faktor media dan teknologi. Akses mudah ke konten media yang tidak sehat seperti dorongan pornografi, kekerasan, serta penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mendorong perilaku pergaulan bebas. Yang ketujuh adalah faktor krisis identitas. Remaja yang sedang mencari jati diri dan mengalami kebingungan tentang identitas mereka mungkin mencoba berbagai perilaku termasuk pergaulan bebas sebagai bentuk pencarian jati diri. Yang kedelapan, kurangnya pendidikan seksual. Pendidikan seksual yang minim atau tidak memadai membuat remaja tidak memiliki pemahaman yang benar tentang risiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas termasuk seks bebas. Yang kesembilan adalah faktor lingkungan sosial. Tinggal di lingkungan yang permisif terhadap pergaulan bebas atau di mana norma-norma sosial tidak ketat bisa meningkatkan peluang terjadinya perilaku ini. Yang ke-10 adalah faktor kesejahteraan ekonomi. Masalah ekonomi dalam keluarga dapat mendorong remaja mencari pelarian atau hiburan di luar rumah yang bisa mengarah kepada pergaulan bebas. Yang ke-11, masalah psikologis. Gangguan emosional atau mental seperti depresi, kecemasan atau rendahnya harga diri dapat membuat seseorang mencari pelarian melalui pergaulan bebas. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai dan budaya. Pergeseran nilai dan budaya di masyarakat yang semakin longgar terhadap norma-norma tradisional bisa mendorong perilaku-perilaku pergaulan bebas. Nah, kalau begitu apa saja akibat dari pergaulan bebas yang berbahaya dan mengancam masa depan muda-mudi dan juga mempengaruhi kehidupan keluarga? Yang pertama adalah seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah, bahkan para pelakunya dapat menggugurkan bayinya alias melakukan aborsi, yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, epilepsi, hingga herpes. Yang kedua adalah remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang jika menggunakan obat-obatan terlarang secara bersama-sama, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV/AIDS, bahkan menyebabkan kematian. Yang ketiga, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya seperti merampok, mencuri, hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba bahkan di saat dia tidak memiliki uang, maka ia akan mencuri atau merampok. Yang keempat, dilihat dari segi agama, tentunya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan dosa berat. Yang kelima, remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan memiliki perilaku yang menyimpang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berhubungan baik dengan keluarga, teman, bahkan bersosialisasi di masyarakat. Dan jika itu terjadi, sikap anak akan kurang ajar, mudah marah, dan tidak hormat. Meskipun bukan merupakan keluarga yang broken home, tetapi jika anak tersebut sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka ia akan menjadi anak yang membangkang pada orang tua. Yang berikut adalah karena pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau kampus akan menurun. Biasanya seseorang yang sudah terjerumus pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah di warnet atau nongkrong bersama teman-teman yang sama-sama kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, sekarang bagaimana mencegah dan menghindari pergaulan bebas? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama dalam keluarga dulu, yaitu pendidikan agama. Orang tua perlu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini atau sejak mereka masih sangat kecil. Yang kedua, pendidikan dan pengawasan orang tua. Komunikasi yang terbuka. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Dengarkan keluhan, pertanyaan, dan bahkan kekhawatiran mereka. Kemudian di dalam keluarga ada juga pendidikan seksual. Berikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia dan nilai-nilai keluarga agar anak memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait. Kemudian ada pengawasan. Pantau aktivitas anak termasuk penggunaan internet dan media sosial. Kemudian memberikan contoh yang baik. Orang tua harus memberikan teladan positif. Orang tua harus menjadi teladan dalam hal moral dan etika, tunjukkan perilaku yang bertanggung jawab serta sopan supaya ditiru oleh anak-anak. Kemudian pemberian kasih sayang dan perhatian. Di sana harus ada dukungan emosional. Berikan dukungan emosional yang cukup sehingga anak merasa dicintai dan dihargai di dalam rumah. Kemudian dalam sekolah, yaitu pendidikan karakter, di mana harus ada program pendidikan karakter di sekolah-sekolah kita. Sekolah bisa mengadakan program yang mengajarkan nilai-nilai moral,
etika, tanggung jawab, sosial, bahkan pendidikan agama. Yang kedua, di sekolah juga harus menyediakan kurikulum pendidikan seksual. Sekolah harus menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai dengan usia yang mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat. Kemudian di sekolah juga harus ada kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas-aktivitas yang positif. Dorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang positif seperti berolahraga, seni, serta berorganisasi secara sosial. Nah, kemudian di dalam masyarakat, lingkungan yang sehat membangun komunitas. Jadi diciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak dan remaja dengan menyediakan fasilitas rekreasi, pusat kegiatan remaja, dan juga program-program sosial lainnya. Kemudian pengaruh media. Jadi harus ada kontrol media. Masyarakat dan pemerintah perlu mengawasi dan mengontrol konten media yang bisa diakses oleh para remaja. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pribadi, yaitu peningkatan kesadaran diri, yaitu pendidikan diri. Remaja harus diajarkan untuk memahami dan mengelola diri sendiri, termasuk mengetahui batasan dan konsekuensi dari pergaulan bebas. Yang berikut membangun relasi yang sehat. Ajar mereka untuk pilih teman dengan bijak. Remaja harus didorong untuk memilih teman yang memiliki nilai dan tujuan hidup yang positif. Kemudian tujuan hidup yang jelas. Motivasi dan ambisi harus dimiliki oleh remaja-remaja atau muda-mudi kita. Remaja harus diajarkan untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan diarahkan untuk fokus pada pencapaian tersebut. Dan kemudian pendekatan profesional. Biasanya ini adalah dalam bentuk konseling atau dukungan psikologis yang dilakukan oleh ahli atau kerjasama dengan badan yang berhubungan dengan pencegahan pergaulan bebas. Alkitab memberikan beberapa amaran. Yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selanjutnya dalam Amsal 1 ayat 10 mengatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kemudian Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalaupun ada yang sudah terlanjur menjalani pergaulan bebas dan sudah merasakan dampak buruk pergaulan bebas dalam kehidupan pribadi, adalah tugas orang tua untuk tetap menerima dan tetap memperlakukan mereka dengan penuh kasih sesuai dengan 1 Korintus 13. Sebagai kesimpulan, pergaulan bebas itu membahayakan masa depan orang muda dan membawa dampak buruk bagi keluarga. Itulah sebabnya bagi orang Kristen, pergaulan kita harus memuliakan Allah dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika kau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.